Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 28 Januari 2023 merupakan peringatan wajib Santo Thomas Aquinas, Imam Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Serenita, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau, Allah yang penuh kuasa. Puji syukur kami sampaikan atas penyertaan-Mu selalu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau tak pernah meninggalkan kami, walaupun kadang kami tidak bisa merasakan kehadiran-Mu karena tenggelam di dalam masalah-masalah yang kami hadapi. Mampukan kami agar selalu percaya dan berserah kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 11 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 19. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh, yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit atau pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh mereka melihatnya. Mereka melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Andai kata dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan,
maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sana. Tetapi yang mereka rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu, Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tak kala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya, seperti yang telah dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umat-Nya, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umat-Nya, sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan
percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 4, ayat 35 sampai dengan 41. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Marilah bertolak ke seberang. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini berkisah pada waktu hari telah petang. Setelah seharian melayani dan mengajar orang banyak, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk bertolak ke seberang danau. Sepertinya Tuhan Yesus begitu lelah, sehingga ia tertidur di buritan di sebuah tilam. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Para murid membangunkan Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus mempertanyakan iman para murid dengan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Para murid yang adalah para nelayan tangguh, kali ini dibuat tak berdaya dengan amukan angin taufan, sehingga mereka pun takut tenggelam.
yang mereka tidak sadari adalah Tuhan Yesus ingin mengajarkan mereka tentang iman, percaya, dan berserah penuh kepadanya yang ada dalam satu perahu dengan mereka. Selain itu, Tuhan Yesus juga ingin mengajarkan mereka tentang siapa dirinya, Allah yang penuh kuasa sehingga angin dan danau taat kepadanya. Hari ini kita merayakan peringatan Santo Thomas Aquinas, sang doktor gereja. Pada suatu malam, adik perempuannya yang paling kecil meninggal karena disambar petir. Ketika itu Thomas sedang tidur di kamar yang sama. Kejadian ini menyebabkan ia menjadi sangat takut dengan guntur. Sehingga ia sering bersembunyi dan berlindung di dalam gereja saat ada guntur. Oleh karena itu, devosi kepada Santo Thomas yang terkenal, yaitu perlindungan dari serangan badai dan kematian tiba-tiba. Kita pun setelah bekerja dan melayani keluarga, sesama, dan Tuhan dengan setia, masih akan terus menghadapi masalah-masalah berat dalam hidup. Seperti ajakan Tuhan Yesus kepada para murid untuk bertolak ke seberang, terpisah dari orang banyak, maka yang membedakan kita yang adalah anak-anak terang dengan anak-anak dunia adalah reaksi dari hati, pikiran, dan tindakan kita. Akankah kita putus asa, menyerah kepada keadaan, menyalahkan Tuhan dan sesama, dan mencari jalan pintas yang akhirnya membawa kita kepada dosa dan hukuman kekal? Atau apakah kita mau terus percaya, berlindung, dan berserah kepada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama kita, seperti yang dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas yang berlindung kepada Tuhan saat ada guntur? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau andalanku. Aku tidak berdaya bila tidak bersamamu. Aku tidak mau mengandalkan diri sendiri dan bersandar kepada orang lain selain kepadamu. Engkaulah andalanku selama-lamanya. Amin. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.